Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi bersama resume fundamental saham. Kita akan membahas laporan keuangan triwulan 1 2024. Emiten yang kita bahas adalah LPCK atau Lipo Cikarang ya. Analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan, sebagai bahan edukasi untuk kita bersama ya. Karena setiap investor itu mempunyai pola pikir yang berbeda-beda dan cara yang berbeda-beda, sehingga ini hanyalah sebagai bahan perbandingan. Analisa kita seperti biasa berdasarkan value investing atau analisa berdasarkan data-data dari laporan keuangan yang disarikan dari berbagai sekuritas, hingga kita dapat membuat sebuah deskripsi dari kesimpulan ya. Apabila nanti pembahasan kita ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, komen, dan share ya. Terima kasih. Oke. PT Lipo Cikarang Tbk bergerak di bidang real estate, kawasan industri, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, konstruksi, pengangkutan, perdagangan, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi, aktivitas ketenagakerjaan dan penunjang usaha lainnya ya. Nah, dari namanya ini berarti bahwa LPCK ini adalah anak usaha dari grup Lipo ya, keluarganya Riyadi ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan data-data dari laporan keuangannya ya. Nah, dari kuartal 1 dari triwulan 1 2024 dapat kita dapatkan data sebagai berikut ya. Nah, dari semua ini ya, yang pertama kita lihat dulu bahwa dari segi nilai perusahaan ya, dari segi nilai perusahaan, harga sekarang itu ya 74% di bawah dari nilai bukunya. Berarti perusahaan ini punya ruang yang lebar untuk mengejar sampai ke nilai bukunya. Berarti perusahaan ini masih dihargai di bawah ya. Ada 74% ya dari di harga sekarang untuk bisa sampai ke nilai bukunya. Ini tentu saja sangat murah ya, dalam artian bahwa perusahaannya ini bisa berkembang lagi ya, bisa berkembang lagi menuju ke nilai bukunya. Baik, satu data yang kita bahas. Yang kedua, dari segi valuasinya, dari segi penghasilan keuntungannya, kalau book value tadi dari segi modal ya, dari segi permodalan, harga sekarang itu dibandingkan modalnya masih jauh di bawah. Masih banyak ruang untuk mengejar book value-nya. Berarti untuk beggar atau multi beggarnya itu besar kemungkinannya. Yang kedua, dari segi keuntungan ya, dari segi keuntungan, perusahaan ini juga berada di diskonnya 22%. Kita mengkategorikannya valuasi murah, tapi kalau 22% ini murahnya dekat-dekat dengan wajar ya, sudah dekat dengan wajar, karena di 20% itu sudah wajar. Berarti murahnya di sini kita artikan bahwa ibarat bis tadi ya, dia sudah mulai jalan ya, bisnya sudah mulai jalan, hampir melaju kencang. Ini bukan mulai jalan, dari singgah mau jalan, sudah mau jalan ya.
dari singgah sudah mau jalan. Ibarat kata itu mercy-nya, ibarat mercy itu sudah dekat-dekat harga Avanza ya, bukan harga bajai. Baik, kita lanjut lagi. Sudah dari dua data valuasi nilai perusahaan ini sangat-sangat bagus ya. Walaupun tadi valuasinya sudah mendekati ke harga wajarnya. Namun dari segi kepedulian dengan investor, perusahaan ini tidak membagikan dividen ya. Jarang sekali membagikan dividen. Bahkan tahun lalu itu tidak membagikan dividen. Di tahun 2022 ya. Oleh karena itu kita menjadikan patokan di 2022 tadi, sehingga di sini 0 dan belum ada kabar RUPS ya. Nah, belum ada kabar RUPS-nya. Kalau ada tentu saja nanti kita akan tunggu apakah ada atau tidak ya. Ini sebagai catatan ya. Kemudian kalau berdasarkan data seperti ini dengan valuasi yang murah hampir menuju wajar, artinya bahwa perusahaan ini sudah jalan ya, mulai jalan tetapi tidak diimbangi dengan dividen, maka tentu saja ini tidaklah bagus ya, tidaklah menjadi sebuah sinergi. Baik, berikutnya dari segi current ratio, pertama karena hutangnya kecil-kecil ya, 14% dan 40%, otomatis current ratio-nya besar ya. Kenapa di sini bisa besar? Karena perusahaan tidak membagikan dividen, otomatis current ratio-nya besar karena hutangnya kecil ya. Dan terakhir, saham yang di masyarakat pun ini ternyata sangat kecil, hanya ada 16%. Berarti pemilik atau pengendali ini meng-IPO-kan saham mereka ini hanya sekadar untuk memenuhi kewajiban ya, kalau menurut saya ya, memenuhi kewajiban sebagai perusahaan terbuka ya. Itu saja kalau menurut saya. Nah, kita balik lagi ke sini tadi ya, dari dividen 0% ini kita sulit mengkategorikannya, apakah ini perusahaannya sudah mature, tidak bisa bertumbuh atau masih bertumbuh. Kalau 0 ini sangat sulit kita menentukan ya. Sementara asing juga tidak ada di sini ya. Oleh karena itu kalau saya pribadi, apabila kita kan sudah menyimpulkan bahwa investasi kita itu memerlukan bahwa minimal dividennya itu di atas 5% dan valuasinya itu murah. Oleh karena itu kriteria kita, berdasarkan kriteria ini tentu saja kita akan menyimpulkan bahwa kita menunggu ya, perusahaan ini akan membuat sebuah gebrakan di RUPS-nya, nanti berubah, tidak membagikan dividen, tapi mereka membagikan dividen dengan nilai DPR-nya sehingga menjadi yield-nya nanti 5% ke atas. Nah, baru kita bisa ikut. Kalau yang seperti ini tentu saja kalau menurut saya belum bisa kita untuk berinvestasi, karena tidak ada keseimbangannya. Kalau dari harga wajar pun, murah pun ya, kita tidak ada istilahnya, tidak ada upah, kita menunggu ya, menunggu setahun tidak ada upahnya itu ya. Meskipun valuasinya murah, kita beli di harga rendah, tapi biasanya seperti ini pergerakannya pun akan susah ya, karena mungkin saja manajer investasi tidak terlalu tertarik untuk masuk ke sini ya. Oke, demikian. Bila dirasa bermanfaat pembahasan kita, silahkan sekali lagi di like,
subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.